Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fadila dengan NIM 23000182335 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan responsi praktikum Deep Learning saya. Pada praktikum pada responsi praktikum Deep Learning ini yaitu tentang implementasi transformer untuk mengoreksi tata bahasa. Simpelnya, pada praktikum ini kita akan belajar memperbaiki tata bahasa dalam bahasa Inggris menjadi tata bahasa Inggris yang kurang benar atau salah menjadi tata bahasa yang lebih benar. Oke, pertama-tama di sini kita import library seperti import random, numpy, pandas, dan tensorflow. Lanjut, kita di sini mengambil atau memuat dataset, dan di sini kita menggunakan scikit-learn model selection dengan mengimport rand-split. Lanjut, setup awal dan pemrosesan data dari gflag. Lanjut, di sini tokenisasi dan padding. Terus di sini positional encoding. Nah, pada bagian 4 arsitektur transformer, di sini saya mengisi nom layer yaitu 4 di model dengan 128, 6 head, 8, base size 32, sequence length 20, depth 512, dan dropout rate dengan 0,1. Di sini visualisasi dari attention map. Di sini ada query position, yaitu informasi yang ditanyakan, sedangkan key position itu adalah sumber informasi. Nah, semakin kuning warnanya, maka bobot dari attention-nya semakin berat, dan semakin menggelap atau di sini ungu pekat, maka bobot dari attention-nya semakin lemah. Langsung saja di sini masuk ke percobaan 1. Pada percobaan 1, kita mulai dengan pelatihan model. Pertama-tama mengimportkan library TensorFlow, NumPy, dan Time. Di sini untuk inisialisasi model dari transformer. Di sini cuma isi sesuai dengan yang udah ada nih, misal 6 layer, isi juga 6 layer tapi dengan caps lock, dan begitu seterusnya sampai drop out rate. Di sini untuk mendefinisikan loss function. Lalu pada sel ini kita akan inisialisasi Keras Optimizer Adam. Nah, di sini untuk inisialisasi Keras Metric Mean. Nah, di sini adalah proses untuk mengetahui performa tanpa adanya training. Lalu lanjut ke bagian ini. Nah, di sini adalah bagian pelatihan yang tadi. Nah, di sini saya menggunakan epoch 120. Dengan total waktu tadi pelatihan sekitar kurang lebih 6 menit. Pada epoch terakhir ke 120 diperoleh loss sekitar 0,77 sekian dan akurasi sekitar 0,0
8817. Dan timenya pada rata-rata masing-masing pada satu pelatihan itu ya 3 detik kurang lebih, 3 detik lebih dikit atau 4 detik kurang dikit. Di sini evaluasi model. Nah, pada evaluasi model didapatkan tes loss sekitar 4,03 sekian dan akurasi dari tes yaitu 0,48, di mana 0,48 ini termasuk cukup jauh ya dengan akurasi dari pelatihan tadi yang sekitar 0,88, kurang lebih selisih sekitar 40%-an. Terus di sini inferensi, koreksi tata bahasanya. Nah, di sini nih kita menguji si model ini dengan memberikan input she go to school every day. Prediksinya she go to school, the school, di mana adanya pengulangan the school yang mengakibatkan ketidakjelasan atau keambiguan dari kosakata ini, di mana si model terlalu menghafal walaupun akurasinya lumayan bagus ya, 88%. Terus lanjut ke percobaan kedua, sama import library TensorFlow, NumPy, dan Time. Di sini juga sama mengetes performa tanpa training. Terus lanjut ke bagian ini. Di sini saya juga menggunakan epoch 120. Pada epoch 120 diperoleh loss sekitar 0,79 sekian, akurasi sekitar 0,87 sekian. Pada pelatihan kedua ini cuma beda 1 dengan percobaan pertama tadi, dan time 3,51 atau 4 detik kurang dikit. Di sini pada proses evaluasi model didapatkan hasil tes loss sekitar 4,2 sekian dan tes akurasi 0,48, di mana pada percobaan kedua ini didapatkan hasil tes akurasi yang tidak jauh berbeda dengan tes akurasi pada percobaan pertama. Begitu pula untuk tes training pada percobaan kedua ini tidak jauh beda dengan akurasi latih pada percobaan pertama. Nah, untuk input dari evaluasinya itu sama, she go to school every day. Pada prediksinya, dia cuma bisa menentukan she go to school tanpa ada every day. Menurut saya ini jauh lebih nyambung daripada tadi pada percobaan pertama. Di percobaan kedua ini, she go to school, tapi tidak bisa memprediksi every day-nya. Nah, sedangkan pada percobaan pertama tadi itu she go to school, mana itu lebih ambigu daripada yang sekarang. Nah, untuk analisis akhir, kesimpulan dan perbandingan hasil percobaan 1, trend loss sekitar 0,779 dan pada percobaan kedua 0,792. Di mana di sini percobaan kedua untuk trend loss akhir sedikit lebih baik. Untuk trend akurasi akhir percobaan 1 88,2, percobaan kedua 87,7. Trend akurasi sendiri percobaan pertama lebih unggul dikit. Untuk tes loss di sini percobaan pertama sedikit lebih baik juga, 4,4 dan 4,2 sekian. Tes akurasi pada percobaan di sini percobaan kedua lebih unggul sedikit, cuma beda 0,4 yaitu 48,5 dan 48,9. Untuk gap trainingnya sendiri, pada percobaan pertama gapnya jauh lebih lebar daripada percobaan kedua.
itu kurang lebih 39,7 dan 38,8. Sedangkan waktu training pada percobaan pertama, waktu training yaitu sekitar 7,2 menit dan percobaan kedua yaitu sekitar 7,3 menit, yaitu cuma selisih sedikit lebih cepat percobaan pertama. Nah, lalu untuk hasil evaluasi input dan prediksi, percobaan 1 she go to school every day, lalu prediksinya she go to school the school, di mana ada pengulangan pada kata the school. Lalu pada percobaan kedua, input she go to school every day, lalu prediksinya she go to school. Di sini pada percobaan kedua si model tidak bisa memprediksi kata every day. Menurut saya, percobaan kedua jauh lebih baik daripada percobaan pertama. Kenapa? Karena pada percobaan kedua ini prediksinya jauh lebih nyambung daripada prediksi percobaan pertama. Di mana she go to school, the school, adanya pengulangan di sini yang mengakibatkan adanya kata-kata yang absurd gitu. Pada percobaan kedua, walaupun dia tidak bisa memprediksi everyday, tapi jauh bisa lebih dimengerti. Lalu informasi yang didapatkan atau insight didapatkan, kita bisa membangun model transformer sendiri. Bisa membangun model transformer dari nol menggunakan komponen-komponen dasarnya, lalu melatihnya secara utuh dari awal sampai akhir. Waktu pelatihan harus pas. Lama latih epoch tidak boleh kurang atau lebih. Terlalu sebentar bisa jadi underfitting, terlalu lama bisa jadi overfitting. Buktinya bisa dilihat dari selisih nilai yang jauh antara saat latih dan saat diuji. Data adalah kunci utama. Karena datanya dikit, cuma 1202. Model yang canggih ini jadi cenderung sekadar menghafal, bukan memahami polanya. Trik apapun yang dipakai tidak akan bisa menutupi kekurangan jumlah data ini. Terus, latih versus praktik itu berbeda. Saat belajar, model selalu dipadukan dengan kunci jawaban. Namun, saat ini, model harus merangkai kata sendiri satu persatu. Makanya, nilai tinggi saat latihan belum tentu menjamin hasil tebakan yang bagus. Membalik keseluruhan praktikum hingga responsi, pada praktikum deep learning selama ini sangat banyak pembelajaran terkait deep learning yang cukup luas. Bahkan beberapa praktikum menurut saya serasa seperti praktikum Konfis atau NLP. Selain itu banyak kendala dalam belajar, terutama saat kita training, menganalisa untuk mendapatkan hasil akurasi dan evaluasi model terbaik. Untuk Asparat sudah sangat bagus dalam menyampaikan materi dan membimbing praktikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.